Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya doakan semoga kalian sehat bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Ini adalah hari pertama kami akan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga besar. Lewat satu lagi guys. Nah, balapan tau kapalnya. Wow. Bertempat di Hotel dan Villa Arjuna 1, Sarangan, Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026, saat ini menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah teman-teman, silaturahmi di dalam agama Islam adalah ibadah agung, yaitu untuk menyambungkan kasih sayang antar kerabat, yang insya Allah pasti akan mendatangkan ridho dari Allah, akan menjadi sumber keberkahan. Nah teman-teman, dalam rangka ibadah itulah kami akan bertemu bersilaturahmi dengan keluarga besar kami. Semoga semuanya akan dilancarkan ya. Oke teman-teman, ikuti kegiatan kami, apa saja yang kami lakukan dalam rangka merekatkan ikatan kekeluargaan. Semoga bisa menjadi inspirasi. Selamat menonton. Lagi Mas Godok di mana? Ya di dispense di tes teko itu. Sambil ngopi teman-teman, Pak Rete berhias diri dengan menyambung tali silaturahmi bersama keluarga besar. Mengapa? Karena kita sudah ditakdirkan untuk menjadi keluarga besar. Pertama, silaturahmi berarti menyambung kasih sayang yang menghubungkan apa yang mungkin sempat renggang, menumbuhkan sikap saling memaafkan dan mempererat ikatan darah. Yang kedua, silaturahmi adalah salah satu amal ibadah yang paling utama yang dapat menggugurkan dosa, pembuka pintu rezeki, panjang umur, dan mengantarkan seorang muslim menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng ya? Jalan-jalan? Kakak Anya. Nih kakak Anya. Di mana bukunya? Oh, mau dibacain buku adiknya. Yang ketiga, inti dari hikmah silaturahmi adalah bersama dalam doa. Ketika kita bersilaturahmi, kita saling mendoakan. Pada saat kita berjumpa bersama-sama, kita saling mendoakan. Dan begitupun ketika kita sudah berpisah, berjauhan jarak, kita terus menjaga doa-doa itu agar mendapatkan ketenangan jiwa. Berkumpul dengan keluarga besar akan mampu mengurangi stres, memberikan rasa saling memiliki, dan menjadi tempat saling mendukung dalam kebaikan. Yuk kita menghidupkan tali silaturahmi terutama dengan keluarga besar. Ya Allah, alhamdulillah hari ini cukup cerah ya teman-teman. Wow, kita lihat kapal yang berkejaran ya, speedboat. Hilir mudik lalu lalang. Kalau di sisi sebelah sini agak lengang ya. Alhamdulillah, saudara-saudara keluarga besar kami sudah berkumpul di tempat ini. Hari ini Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2026, saat ini menunjukkan pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga acara silaturahmi dengan keluarga besar Bani Supangkat bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ini sebagai ungkapan dari rasa syukur ya, terutama kita dalam menjalin. Mas aja yang mengoperasikan, muter-muter, diputer-puter. Mana lo lek? Ben ketok kabeh to? Ketok.
Ini meja di kono. Burine Mbak Vivi ya. Permisi. Pindah iki kok. Ketok iki. Giring. Biar Wes. Udah tambah mendesak dulu, Dik. Iya ta? Iya, wes. Enggak. Jadi hari ini tema pada sore hari ini saya akan mengambil judul berhias dengan silaturahmi. Kenapa? Kalau kita setiap hari berhias itu untuk mempercantik diri sendiri ya, untuk memperganteng ketampanannya masing-masing. Tetapi saat ini kita berkumpul di sini adalah untuk berhias dalam rangka silaturahmi. Kayak apa kuwi berhias dalam rangka silaturahmi? Ya. Pertama, kita harus menyadari bahwasanya kita itu hanya menjalani takdir. Kalau Allah tidak menghendaki yang jauh itu bisa sampai di sini, otomatis kita nggak akan bisa nyampe di sini. Dan alhamdulillah meskipun yang jauh bisa sampai di sini. Begitupun nanti kalau misalnya saya diundang kemana-kemana, itu yang kita hanya menuruti takdir. Nah, termasuk juga takdir dari mana kita dilahirkan, dari rahim siapa kita dilahirkan. Nah, kita tidak bisa memilihnya. Kalau kita tidak mensyukuri bahwasanya setiap takdir itu adalah baik untuk kita, adanya adalah penolakan terhadap takdir Allah. Jadi kita datang ke sini itu senantiasa pertama itu kita sedang menjalani takdir, bahwasanya kita itu dilahirkan dari satu orang tua yang sama, gitu. Nenek buyutnya sama. Kemudian dipertemukan dengan jodohnya masing-masing. Dan inilah yang menjadi takdir Allah. Bukankah jodoh itu takdir Allah? Dan takdir Allah itu dituliskan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Berarti otomatis kalau seseorang berjodoh dengan keluarga Bani Haji Supangkat, itu sudah menjadi takdirnya. Dan kita menjadi keluarga besar Bani Supangkat. Ini juga takdir kita. Nah, setiap orang yang menjalani takdirnya dengan penuh syukur itu mengimplementasikan tentang keimanannya. Jadi apapun yang terjadi, sepanjang kita terus berbuat baik, itu adalah kita sedang menjalani takdir Allah. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahmi itu merupakan salah satu perintah dari Allah yang jaminannya nggak sederhana, tetapi jaminannya itu adalah surga. Jadi Allah berfirman di dalam beberapa ayat ya, menyatakan bahwasanya menjalin silaturahmi itu akan menjauhkan dirimu dari api neraka. Berarti kalau menjalin silaturahmi itu ya kebalikannya, kalau api neraka ya kebalikannya berarti berupa surga. Jadi kalau kita membaca hadis Rasulullah juga gitu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sambunglah silaturahmi. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jamulah tamu dengan baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menyatakan tentang pahala kebaikan gitu ya. Itu disambungkan dengan keimanan. Jadi termasuk silaturahmi itu. Bahkan kalau kita mengupas sendiri tentang hikmah dari silaturahmi atau manfaat dari silaturahmi, itu tidak hanya berbicara soal surga, tetapi berbicara soal panjang umur, rezeki yang berlimpah. Memang jaminan yang paling besarnya itu adalah terhindar dari siksa neraka. Ada salah satu hadis yang ini menjadi mungkin bisa kita jadikan sebagai pedoman ya. Hadis ini Sahih Bukhari Muslim yang menyatakan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang tidak mau menyambung silaturahmi meski sebanyak apapun amalnya. Ini justru ngeri kalau saya membaca hadis yang semacam ini, ngeri. Bahkan di situ dirunut ya, meskipun dia beribadah haji, meskipun dia beribadah umroh, meskipun dia berinfak, bersedekah,
berkorban, meskipun dia puasa dan membayar zakat. Jadi tidak akan masuk surga orang yang tidak mau menyambung silaturahmi meski amalnya sebanyak apapun. Jadi seolah-olah silaturahmi itu memang nggak bisa diremehkan gitu ya, nggak bisa diremehkan. Ini hal yang penting dan super penting gitu. Kalau kita tidak mementing-mentingkan silaturahmi, mungkin ya nggak akan terjadi pertemuan semacam ini. Jadi secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada penggagasnya ya, Ibu Wahdia. Semoga ini menjadi amal jariah untuk panjenengan dan untuk kita semua ya yang saat ini sedang menjalani takdir dan sedang mengupayakan kita untuk menjalin silaturahmi. Kemudian yang ketiga, bersama dengan doa. Inilah inti dari hikmah silaturahmi. Jadi kalau silat itu adalah pertemuan ya, pertemuan yang bersama. Ketika kita bersama, kita juga saling mendoakan, dan ketika kita meninggalkan, ketika nanti kita berpisah ke rumah masing-masing, kita masih tetap berada di dalam hatinya dan masih tetap saling mendoakan. Sekarang saya tanya, siapa yang setiap saat mendoakan saudaranya? Jadi tidak hanya keluarganya, tetapi keluarga besar. Insya Allah gitu, Insya Allah semua gitu. Saya berikan contoh kayak gini. Saya dulu juga nggak ngerti ya, ternyata doa itu seperti garpu tala. Ketika kita mendoakan untuk diri kita sendiri, Allah akan mengabulkan untuk diri kita sendiri. Tetapi manakala kita mendoakan untuk orang banyak, mendoakan untuk orang lain, mendoakan keluarga besar, maka kita juga ikut mendapatkan, dan orang yang kita doakan itu juga akan mendapatkan doa yang sama. Jadi dari ilmu itu saya terus aja setiap selesai, tidak hanya salat lail ya, ini kan doa, sebenarnya doa untuk sholat lail. Kayak gini doanya, Allahumma ya Rabb, berikanlah kepadaku, keluargaku, keluarga besarku. Nah, ini harus kita cantumkan. Para pemimpinku, guru-guruku, semua murid-muridku, teman-temanku, wargaku. Karena saya sudah memiliki warga, jadi wargaku itu saya cantumkan juga. Itu berikan kepada kami ya Allah petunjuk dan bimbinganmu untuk mendapatkan kebaikan dan takwa. Allahumma ya Rabb, berikan kepada kami ya Allah petunjuk dan bimbinganmu agar kami bisa mengawali semua aktivitas dalam bimbinganmu. Berikan kepada kami ya Allah petunjuk dan bimbinganmu untuk mendapatkan solusi. Allahumma ya Rabb, berikan kepada kami petunjuk dan bimbinganmu dan lindungi kami dari segala mara bahaya. Nah itu harus kita cantumkan ketika kita berdoa, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga besar. Ring 1. Jadi kalau keluarga besar ring 1 itu ya buyutnya ini sik ketok. Jadi buyutnya sopo? Ini sik ketok. Nek kita ini masih ring 1 semua ini. Karena baru nenek. Buyutnya loh gak kurang ketok. Buyutnya kita ada yang tahu nggak nama buyut kita? Bin siapa? Nah, ya lah. Kalau mendoakan itu memang ya seperti itu, harus kita keluarga besarku. Itu kita sebut nenek moyang kita, binnya siapa? Kayak ini ya, saya kasih tahu ya. Ini Sutami binti Suweryo. Supangkat bin Suparlan. Suparlan atau Sabdi? Suparlan itu jenis apa juga? Suparlan dari Supangkat. Oh, itu Deli kan yang ada Bindi. Enggak. Deli ku nama Deli itu lana. Oh, mana Mbak Deli. Berarti sing Mbak Barbie. Dina Deli ya biar Deli. Nah, kayak gitu. Jadi ini akan meningkatkan kualitas dari doa kita. Kemudian bagaimana cara menyambung silaturahmi? Kalau kita sudah tahu hikmahnya silaturahmi, terus ini caranya piye gitu? Caranya piye? Apakah hanya kumpul seperti ini? Ketoke enggak ya? Ini memang bagian dari salah satu cara menyambung silaturahmi seperti ini. Ternyata dari sirah-sirah Rasulullah dan para sahabat dulu, ternyata setiap perbuatan baik kepada orang tua, saudara, terus saudaranya orang tua kita, terus keluarga dari ring 1,
setiap perbuatan baik itu ternyata silaturahmi. Termasuk misalnya kita nelpon saudaranya ibu kita, ya. Kita kirim hadiah ke saudaranya ibu kita. Itu juga silaturahmi. Jadi ternyata silaturahmi nggak hanya seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara silaturahmi kita ini berbuat baik kepada orang-orang yang biasa disantuni. Nah ternyata itu juga silaturahmi. Jadi berbuat baik kepada orang-orang yang pernah disantuni oleh orang tua kita, itu juga silaturahmi. Pernah didatangi oleh orang tua kita, itu juga silaturahmi. Bahkan Rasulullah pernah ya ketika bulan Idul Adha ya, kayak gini ya, Idul Adha. Rasulullah itu menyembelih korban itu kan pertama untuk keluarganya dia, yang kedua untuk seluruh kaum muslimin ya. Nah itu ketika dia menyembelih korban untuk seluruh kaum muslimin dan dimasak pada waktu itu, dia meminta, tolong aku masakkan ini, kemudian akan aku bagikan. Para sahabat tidak tahu akan dibagikan kemana. Ternyata setelah dibungkus-bungkus, makanan itu diantar ke sahabat-sahabatnya Khadijah. Jadi orang-orang yang menjadi teman istri tercintanya itu dikirimkan hadiah. Nah, ini juga salah satu bentuk silaturahmi. Nah, pernah juga, jadi setiap perbuatan baik di dalam rangka kita eleng, oh iya ya, orang tuaku juga pernah mengajarkan seperti ini. Bahkan nenek moyangku mengajarkan kepada orang tuaku untuk selalu berbuat baik. Itu juga silaturahmi ternyata. Bahkan ini ya, ceritanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, suatu ketika, ini setiap bulan dia jatah ponaane untuk membantu kehidupannya. Kebetulan ponaannya itu orang kurang mampu gitu ya, dibantu kehidupannya oleh Abu Bakar. Nah pada waktu peristiwa Aisyah, tahu nggak Aisyah anaknya siapa? Anaknya siapa Aisyah? Anaknya Abu Bakar. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Kau bisa balik deh. Anaknya Abu Bakar. Nah, ketika Aisyah difitnah main serong dengan pengawalnya, gitu kan? Pada waktu itu Aisyah kan naik kuda bersama dengan rombongan. Dia tertinggal rombongan karena ke belakang nyari toilet gitu ya, nyari toilet dalam perjalanan itu. Dia tertinggal dengan rombongan. Kemudian sudah nyusul bersama rombongan Rasulullah. Nah ternyata ada gelang kalung gitu ya, pokoknya perhiasannya ada yang terjatuh. Akhirnya dia balik lagi nyariin itu perhiasan dan nyampe di rombongan Rasulullah itu agak telat. Kemudian ada yang memfitnah katanya Aisyah main serong dengan itu yang manggul tandu. Nah, yang memanggul tandunya. Difitnah seperti itu. Lah kok ponaan sing tiap hari, tiap bulan dibiayai itu dia ikut-ikutan menfitnah. Marahlah Abu Bakar. Kok iki tiap bulan kan tak kasih jatah buat makan keluargamu. Kenapa kamu ikut-ikut menfitnah? Kemudian Abu Bakar kayak gini. Abu Bakar ngomong kayak gini. Kalau begitu ngomong dengan keluarganya ya. Tapi ponaannya gak enak. Kalau begitu bantuanku kepadamu tak stop, udah cukup sampai di sini. Nah ternyata turun itu firman Allah di surat apa itu saya lali ya, di surat apa itu turun perintah Allah bahwasanya jika kamu orang yang beriman ketika berbuat baik kemudian kamu putus goro-goro orang kui berkhianat gitu ya, orang kui membuat sesak dadamu, maka berarti itu sama dengan memutus tali silaturahmi. Jadi tahu nggak bedanya tadi? Kalau Rasulullah terus menyambung tali silaturahmi, sedangkan Abu Bakar hendak akan memutus tali silaturahmi. Maka turun langsung firman Allah pada waktu itu. Nah, buru-buru Abu Bakar langsung nggak jadi, aku nggak jadi, takutnya bukan main. Kalau kita ya bukan Abu Bakar ya. Kalau ada orang tiap bulan kita kasih sangu umpamanya, tiba-tiba dia nyakitin kita gitu, wes besok penapas kan kata kasih sangu, karena kita bukan
Abu Bakar. Nah, tetapi kalau kita mengetahui ilmu tentang silaturahmi itu tadi, ini digandengkan dengan silaturahmi. Itu ternyata jalan menuju ke neraka. Itu sama halnya dengan memutus silaturahmi. Terkadang kita tidak nyadar kalau itu ternyata perbuatan yang dikategorikan sama dengan memutus silaturahmi. Karena itulah ketika kita bisa berkumpul semacam ini, kita untuk mengupayakan ikatan keluarga besar Bani Supangkat, terus menjalin ikatan silaturahmi itu dibutuhkan memang perjuangan dan kesabaran. Gak akan mungkin kalau kita nggak berjuang, gak akan mungkin terwujud pertemuan keluarga Bani Supangkat ini yang insya Allah nanti akan terus dilanjutkan oleh anak cucu keturunan kita. Lah, enak loh, Bani Sopo ya. Kui kalau dikumpulkan itu sampai ribuan orang. Ada yang sampai ribuan orang. Bisa sampai berapa yayasan, berapa bis kayak gitu. Dikumpulkan dalam, kalau saya tahu ya di Madiun itu yayasan Islam dari Jomolya nanti nggak masih itu digunakan oleh keluarga semua, memiliki masjid besar. Nah, kalau nanti panjenengan lihat ya di Bani Solang itu juga yayasan keluarga, bagus masjidnya. Tapi mini karena memang, nah di situ kita dijamu ya, dikasih tempat duduk kayak kafe, tak pikir kafe itu, nggak tahunya itu masjid, di dalamnya masjid itu. Insya Allah luar biasa ya. Kemudian bagaimana cara menjalin silaturahmi, menghidupkan tali silaturahmi itu, yaitu dengan cara mendoakan. Yang tadi udah saya utarakan bagaimana cara mendoakan agar kita tetap terjalin silaturahminya, baik ketika berkumpul maupun ketika kita berpisah di tempat yang jauh di rumah masing-masing. Kemudian memberikan hadiah. Nah, ini hadiah semua, ini hadiah semuanya. Jadi Masya Allah ya, ketika kita berkumpul mesti membawa buah tangan gitu. Terima kasih yang sudah membawa buah tangan. Kemudian saling mengunjungi. Ini yang terakhir ya, saling mengunjungi. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa terus saling mengunjungi. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara silaturahmi bersama keluarga besar Bani Supangkat. Yang mendapatkan penghargaan arisan pertama ini adalah Mbak Elma, Nahratul Elma. Selamat ya. Semoga tahun depan kita bisa berkumpul kembali bersama di tempat Mbak Elma. Siapa kita? Keluarga besar Bani Supangkat. Sedang apa kita? Apa kita? Menjalin silaturahmi. Alhamdulillah dapat lot guys. Tuh arisan perdana. Di dalam kegiatan ini kami membentuk kepengurusan, membentuk arisan, bertukar kado dan berbagi door prize. Ada yang sedang milad juga. Ya, ayo bilang. Iya. Iya, mama ulang tahun. Selamat panjang. Sing ulang tahun siapa? Ayo, tujuh. Lagi. Iya. Alhamdulillah. Ya, terasa ya saya. Selamat ulang tahun Bu Nena. Panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Dan setelah ini acaranya bebas teman-teman. Nah, sing nduk dapur barang ki ya obah terus ki kan. Konsumsi. Kalau 14. Mau kulineran di sepanjang keliling Telaga Sarangan atau naik kuda dan naik speedboat. Enggak makan lagi, Nduk. Kan aku mau makan sate kelinci. Oh, ya nama medun Mas. Melu medun tak ika besok pagi ae. Nah, besok pagi kan enak engko sambil belanja sayur. Alhamdulillah setelah ini kita gelaran kasur dan tidur dengan nyenyak. Pagi harinya olahraga dulu guys. Nah ini
atraksi dari cucu kami. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa saksikan video part yang ketiga yang tak kalah seru, berwisata di Telaga Sarangan, Magetan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.